anak-anak? Baik. Ya. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa masuk sekolah. Ya. Kemudian sebelum pelajaran kita mulai, lebih baik kita membaca doa. Ya, salah satu di antara kamu tolong pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi pelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya Rabbal Alamin. Sebelum Bapak meneruskan pelajaran ini, baiklah Bapak absen kamu satu persatu, tetapi Bapak lihat semuanya hadir, ya, dan mudah-mudahan pelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Masih semangat? Semangat. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengulang sedikit pelajaran kita yang telah lalu. Kemarin kita belajar tentang apa? Sulaiman. Ya, keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kira-kira siapa yang masih ingat apa kelebihan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya, dapat berbicara dengan burung atau hewan. Kemudian ya, dapat memerintah angin. Kemudian yang lain, ya, dapat memerintah jin. Ya. Kemudian ada yang lain lagi? Ya, mampu mengikat setan-setan kafir. Nah, ini adalah tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian kira-kira pelajaran kita hari ini berkisar atau menceritakan masalah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kita lihat. KD-nya adalah meyakini kebenaran kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Indikatornya menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian tujuannya meyakini kebenaran dan keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kira-kira siapa yang tahu siapa Nabi Ilyas alaihissalam itu? Ya, keturunan yang keempat daripada Nabi Harun. Ya, keturunan yang keempat daripada Nabi Harun. Nah, kita lihat ya. Kemudian kita lihat gambar ini. Gambar ini nanti tolong kamu jawab. Nah, sebelum untuk menjawab daripada gambar-gambar tersebut yang ada di layar, kita buat kelompok dulu. Ya, silakan buat kelompok. Ya, sebelumnya Bapak bagi dulu. Yang di depan Bapak ini adalah kelompok 1. Kemudian yang di samping kanan Bapak adalah kelompok 2.
Kemudian yang di belakang kelompok 1 adalah kelompok 3, yang di kiri Bapak adalah kelompok 4. Ya, coba masing-masing ingatkan kalau ya sekarang silahkan kamu mengamati, kemudian tulis hasil pengamatan kamu itu di lembar kerja kamu atau yang disebut dengan LKPD. Ya. Nabi Ilyas adalah putra yang singkat Finehas dan salah satu keturunan Nabi Harun. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pemimpin bagi kaum Yordan. Beliau mendapat amanah untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, kaum Bani Israel tidak bisa menyembah berhala yang bernama Baal. Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Akankah kamu menyembah Baal dan kamu meninggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Maka turunlah hujan yang lebat sebagai rahmat daripada Allah kepada mereka. Israel kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu kaum Bani Israel Ya, silakan mewakili dari kelompoknya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan air hujan kepada masyarakat yang membutuhkannya pada saat Bagaimana sikap Nabi Ilyas alaihissalam menanggapi kaum Bani Israil? ya bagaimana sikap Nabi Ilyas alaihissalam menanggapi daripada kaum Bani Israel tersebut alaihissalam. Nah, Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat daripada Nabi Harun. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, yakni kaum apa tadi? Ilyas itu bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan, kekurangan makanan. Nah, setelah musibah ini terjadi, baru mereka sadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas, apa kerja Nabi Ilyas? Dia berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ilyas itu didengarkan atau tidak oleh Allah? Ya, didengarkan oleh Allah. Namun setelah musibah berhenti, tanaman dan ternak kembali baik, mereka kembali durhaka kepada Allah. Yang lainnya selamat, sebab mereka beriman kepada Allah. Kemudian apa dari kisah yang telah dipaparkan tadi, yang kita lihat tadi, apa kira-kira pelajaran yang dapat kita petik dari pelajaran keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam? Satu apa? Nabi sabar menghadapi ibunya yang berhala dan tidak pernah berhenti mengajar kepada mereka. Ya, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar. Yang kedua, Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan ya, Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Yang ketiga, bagi umat manusia yang sabar, mendoakan umat. Ya, malapetaka yang besar menimpanya tadi. Kemudian kekeringan dan kelaparan. Dapat kita ikuti pelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam tersebut. Sebelum menutupi daripada pelajaran ini, coba masing-masing keluarkan bukunya. Bapak soal supaya kamu ingat di rumah nanti, dan jawabannya tolong diantar teman-teman yang akan datang. Silakan catat soalnya. Dan
Satu. Kenapa kaum Bani Israel menyembah berhala? Kenapa kaum Bani Israel menyembah berhala? Dua. Apa hukuman mereka yang ingkar dari seruan Nabi Ilyas alaihissalam? Dari seruan. Ya, sebelum kita mengikuti pelajaran kita, Bapak mohon tolong dibersihkan dulu mejanya, bukunya disimpan di dalam tas, ya, dirapikan. Ya, kemudian duduk seperti semula, jangan ada yang tegak. Tidak duduk saja, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kertas-kertas yang ada di atas meja tolong dimasukkan dalam tas semuanya. Silakan kamu masukkan dalam tas kamu. Selesai. Ya. Kalau selesai, untuk mengakhiri daripada pelajaran kita ini, kita akan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna Ya, sekarang boleh.